Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ini bagian kedua dari menerjemahkan kisi-kisi ujian sekolah 2021. Jadi dari nomor 11 sampai dengan soal nomor 20. Ini perlu diingatkan kembali Bapak Ibu ya, bahwa dalam penulisan soal tahun ini ada beberapa hal yang Bapak Ibu perlu pikirkan kembali. Soal nomor 11 ya, saya ingatkan levelnya tidak saya berikan karena nanti akan tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Sekolah Bapak Ibu maunya level apa. Pada bagian ini saya masing-masing menggunakan bentuk soal PG ya. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis dinamika litosfera dan dampaknya terhadap kehidupan. Bayangkan sudah menganalisis loh ya, apa, kompetensi dasarnya, materinya seisme ya. Disajikan peta geologi rawan gempa bumi. Tadi dapat menentukan wilayah Indonesia yang rawan gempa. Nah, disajikan peta geologi, ini petanya ya. Petanya sudah benar ya, ada angka-angkanya. Wilayah yang sering mengalami gempa tektonik terdapat pada zona angka, itu ya. Jadi angka itu menunjukkan provinsi kayaknya ya, menunjukkan provinsi. Ini sudah berurutan 1, 4, 10, 3, 7, 9, 3, 8, 9, 6, 10, 14, 11, 12, 15. Sebelahnya 1, 3, 13, 2, 7, 14, 4, 9, 11, 5, 6, 15, dan 8, 10, 11. Ini sudah urutan. Di sebelah kiri menyatakan gempa tektonik, sebelah kanannya gempa vulkanik ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau membuat soal dua buah soal, satu soal utama, satu soal cadangan bisa dimainkan ya. Kalau dulu kita buatnya 3, kode A, kode B, dan kode cadangan. Tapi pada masa pandemi kayaknya cukup satu soal, tapi siapkan soal susulan ya, susulan. Menentukan wilayah gempa ya. Seperti ini Bapak Ibu, soal nomor 11-nya. Soal nomor 12, menganalisis dinamika litosfer, namanya pedosfer. Pedosfer itu berarti masalah tanah. Disajikan ciri-ciri tanah dapat menentukan jenis tanah. Nah, ini saya berikan 4 buah ya, dengan ciri-ciri tanah, kecuali yang nomor ini nih, jenis tanah Pulau Sumatera, walaupun disebutkan Sumatera bagian Sumatera bagian timur, itu juga kiri juga ya, ciri tanah yang ada di lokasi itu. Ini jenis tanah vulkanik terbentuk karena adanya proses vulkanisme pada gunung berapi, sangat subur dan baik untuk tanaman. Jenis tanah tersebut adalah jenis tanah yang dominan di Pulau Kalimantan yang berwarna merah bata. Di Binong Jawa Barat berada di daerah pegunungan Kapur. Tapi jenis tanah ini soalnya bagus ya. Semua soal bagus Bapak Ibu sekalian, saya setuju sekali. Tapi untuk mana yang paling tinggi, saya memilihnya ini karena dua jenis tanah ya. Kalau ini informasinya pengecohnya nggak banyak ini, pengecohnya nggak banyak. Kalau ini Gunung Kapur udah kelihatan, Cibinong Gunung Kapur, Purwokerto lereng gunung berapi. Ini saya lebih suka jenis soal seperti ini. Berikutnya adalah mengenai dinamika litosfer, tapi bicaranya tenaga eksogen ya, tenaga eksogen dan upaya mengatasinya. Nah, di bagian indikator soal hanya menentukan penyebab terbentuknya, jadi materinya diterjemahkan menjadi indikator soal hanya menentukan penyebab terbentuknya. Kalau nanti Bapak Ibu indikatornya Bapak Ibu ubah ya, dan upaya mengatasinya silakan saja gitu kan, ini nggak masalah. Lagi-lagi ini terbuka tergantung dari kondisi putra dari Bapak Ibu sekalian di sekolah. Tenaga pembentuk bumi seperti gambar disebabkan oleh, nah ini kan meandering ya, berkelok-keloknya sungai. Pada malam seperti gambar sebelum mulai proses. Nah, dua-duanya ini adalah eksogen ya, dua-duanya eksogen. Gitu. Soal gambar yang berwarna tidak berwarna itu lagi-lagi pilihan Bapak Ibu. Nomor 14, menganalisis dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan. Yang diminta unsur cuaca. Unsur cuaca satunya adalah sebenarnya unsur cuaca itu banyak ya, tapi yang diambil ini lebih ke arah jenis hujannya. Jadi unsur cuaca yang banyak itu salah satunya adalah ketika menjadi hujan ya. Maka soal ini menentukan hujannya, menentukan jenis hujan. Disajikan ilustrasi gambar, saya dapat menentukan jenis hujan yang sesuai dengan gambar. Ini soal L1 ya, pemahamannya. Melihat gambar, saya dapat menentukan jenis hujan.
ini. Ini harusnya ininya hilang Bapak Ibu, karena sudah ada jenis curah hujan di atas ya. Jadi harusnya zenit, orografi, siklon frontal dan es ya. Ini hujannya hilangkan saja, jadi 2 kali ini hujannya. Mohon maaf. Kalau ini benar sudah adalah hujan jena sama seperti itu ya. Ini kopian saja Bapak Ibu kiri kanan ya. Berikutnya adalah klasifikasi iklim materinya ya. Disajikan ciri-ciri iklim di suatu wilayah. Nah, ciri iklim itu bisa derajat, suhu tempat, bisa jenis tanaman, ya, bisa ketinggian, ya, atau jenis tanamannya. Nah, ini jenis soalnya seperti ini. Ya. Ciri iklim seperti ini, tapi kalimatnya aktivitas ekonomi sesuai dengan ciri di atas, menganalisis jenis aktivitas, ya. Berdasarkan ini aktivitasnya apa? Berdasarkan ini aktivitasnya apa? Ini soal nomor 15. Soal nomor 16 tentang siklus air materinya. Disajikan gambar hidrologi dapat menentukan proses siklus yang diberi simbol tertentu. Ya udah, ini pakai angka 5, angka 1. Ya. Bisa nggak saya meningkatkan levelnya? Boleh. Tambahkan saja, menentukan proses, menentukan siklus yang terjadi dan hal-hal yang bisa membuat memperbesar atau memperkecil proses itu ya. Misalnya menentukan nomor 5 ini kan surface runoff ya, kapan menjadi besar menjadi kecil kan bisa, adanya tanaman, porositas dan sebagainya. Kalau mau menambahkan, tapi saran saya hitungan saya sih dengan soal yang sudah saya buat ini untuk paparan itu sudah cukup ya. L1-nya lebih banyak dari L2 dan lebih banyak dari L3. L3-nya makin sedikit ya. Kalau tidak salah saya L3-nya cuma 5 di ujian sekolah yang saya buat untuk sekolah tempat saya mengajar. Nah, berikutnya adalah karakteristik bioma. Hampir mirip ya dengan tadi ya. Cuma dia lebih banyak nih, termasuk adanya musim, adanya curah hujan berapa jumlahnya. Ini ada musim dingin tidak lama seperti ini. Ini model soalnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada karakteristik wilayah sama. Oke. Seperti ini ya. Ini bisa Bapak Ibu tambahkan bioma ya, adalah bioma sehingga ini kayak seperti ini, atau bioma tambahkan bioma taiga dan sebagainya. Ini bagusnya seperti ini, bagusnya nih. Nah, kalimatnya jadi nyambung ya. Ini nomor 18, dengan peta Indonesia menentukan 3 jenis flora endemik di wilayah tentu ya. Saya lebih setuju soal ini A, B, C. Jangan Bapak Ibu hewannya di A, di B dan di C jawabnya. Jadi enggak kalau saya enggak pas. Saya lebih suka dalam satu wilayah saja, dalam region tentu. Misalnya di B hewannya apa. Ingat kalau 3 semuanya 3 Bapak Ibu ya. Kalau 2 semua. Ini kan kita 3 jenis. Jadi semuanya wajib 3 dan semuanya wajib hewan. Tapi ini salah. Yang diminta flora. Saya mengganti soal ini menjadi hewan. Kenapa? Karena flora agak sukar Bapak Ibu, makanya saya kasih merah ininya. Ya, flora agak sukar ya. Enggak familiar anak-anak. Tapi hewan mereka lebih tahu. Ini saya turunkan, saya ubah di soalnya. Jadi saya memberikan tanda merah dengan kalimat tambahan, saya perbaiki, saya ubah ini kata soalnya. Termasuk materinya ya. Kan yang diminta flora dan fauna, boleh salah satu ya. Nah, berikutnya adalah nomor 19, peta sebaran fauna ya. Sudah saya merahkan ini yang minta fauna seperti ini ya. Saya sih berharap pada soal ini yang hewan yang mungkin sering mereka tahu, yang kayaknya hewan yang memang familiar ya, jangan hewan-hewan yang tidak familiar. Ini soal nomor 20 yang dilindungi, peta sebaran fauna jenis fauna yang dilindungi ya. Jadi ada dua jawaban nih, nama taman nasionalnya dan fungsinya melindungi hewan apa gitu. Seperti ini saya kasih merah ini, saya merahkan juga. Demikian Bapak Ibu
bagian kedua dari soal menerjemahkan